Di sela hari, kita selalu mencari yang terbaik, di mana kita bisa memijakan hari untuk berbuat yang terbaik. Misalnya dengan menyapa orang yang kita temui, ataupun menghirup udara yang segar. Itu juga bagian dari mencari apa yang kita sukai. Bapak Ibu Sobat Muda, keindahan terdalam adalah ada pada saat batin kita bahagia, bebas dari ingin memiliki, bebas dari rasa benci. Loh, kenapa? Karena disitulah letak rasa bahagia. Tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain. Yang ada adalah ingin membahagiakan orang lain. Lepaskanlah, bebaskan rasa-rasa ingin membenci. Kenapa? Karena itulah kunci kebahagiaan yang bisa kita nikmati. Tidak ada kebencian, tidak ada serakah, nggak bodoh. Teorinya begitu. Tetapi bagaimana wujud pelaksanaannya? Oh, berat. Seberat kita menggenggam keinginan berbuat baik. Kenapa? Karena di mana ada keinginan itu pasti ada saja tantangan. Berbuat baik berawal dari pikiran kita, ingin membahagiakan orang lain. Kadang-kadang orang yang ingin kita bahagiakan belum tentu bisa menerima. Kenapa? Karena ukuran tiap-tiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan pernah paksakan. Saya mau membahagiakan dia seperti ini. Diterima nggak ya? Oleh karenanya, ukuran kebahagiaan tiap orang pun berbeda-beda. Bapak Ibu Sobat Muda, kita ingin kok memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi ingat, membahagiakan itu bukan karena materi, karena kita punya uang, karena kita punya sesuatu untuk diberikan. Tetapi memberikan kebahagiaan bisa dengan perhatian. Kita memberikan perhatian kepada seseorang, tegur sapa, dan juga memperhatikan apa yang dia inginkan. Rasa bahagia dan peduli. Itulah. Bila kita berkata bosan selalu berbuat baik, selalu dinasihati dengan kebaikan. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, hari ini kita ada, hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih bisa bernafas dengan baik. Tidak lain karena buah karma baik yang lampau yang pernah kita kerjakan. Mengapa harus ada kata bosan untuk terus berbuat baik? Mengapa harus ada kata terhenti untuk berbuat baik? Padahal itu senjata kita, itu harta kita yang masih bisa menyelamatkan kita pada hari ini. Kita masih bisa hidup dengan baik, kita masih bernafas, kita masih sehat. Kenapa? Karena masih ada buah karma baik yang kita miliki dari perbuatan-perbuatan yang lalu, yang kemarin, yang hari ini. Kalau kita hanya petik karma baik berupa kesehatan, berupa kecantikan, berupa kegantengan, berupa
keuangan yang memadai berupa kecerdasan. Itu karena apa? Karena masih ada karma baik. Andaikan karma baik itu habis, andaikan karma baik itu sudah terputus dari kita, apa yang masih bisa kita kerjakan? Apa yang masih ada pada kita saat ini? Nggak ada, nggak ada lagi. Namun karena kita masih masih punya perbuatan-perbuatan baik, maka itulah yang masih mengkondisikan kita. Contoh yang paling gampang, kenapa masih ada orang menyapamu? Mengapa masih ada orang yang mau dekatmu? Karena apa? Karena kau masih punya karma baik untuk menyapa orang lain. Mengapa kau masih punya kecerdasan belum pikun? Karena kau masih mau belajar. Karena kau masih mau mengisi ilmu. Karena semuanya kita masih mau berbuat baik. Bapak Ibu, Sobat Muda, andai ada sebuah gelas berisi minuman atau berisi air apapun, kalau gelas itu bocor, air di dalamnya lama-lama akan habis, akan hilang, kan tidak ada lagi. Karenanya semasa masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan pernah bosan. Kenapa? Karena karma baik itulah yang masih bisa menyelamatkan kita sampai pada hari ini. Ya, hari ini. Dan nanti ditetapkanlah tak ada waktu yang tersisa untuk berbuat baik. Dari mana? Kita ada fisik, mata, telinga, hidung, lidah. Apakah dengan mata kita bisa berbuat baik? Bisa. Lihatlah yang baik. Lihatlah yang pantas. Lihatlah sesuatu yang bisa mengundang kita untuk berbuat baik. Dengan lidah, dengan ucapan, bisa menolong orang lain, menyapa, mengajarkan dharma, mengajarkan adik-adik yang memang belum bisa belajar. Ajak ucapan yang ramah tamah, memberikan maaf kepada orang lain. Itu adalah ucapan yang baik yang bisa kita kerjakan setiap saat. Sebab dengan tindakan kita bisa, dengan tangan menolong orang, dengan badan, dengan kaki kita bisa menolong orang lain. Bukan itu kejahatan. Apakah tangan kita bisa berbuat jahat? Bisa, mukul, nampar. Tetapi dengan tangan kita bisa meraih. Ayo kita bantu, ayo saya bantu. Itu. Jadi semua kita tindakan pada hal-hal yang baik, yang sopan. Contoh yang paling gampang. Ketika kita dengan relanya mengangkatkan beban orang lain, meringankan beban orang lain. Misalnya mengambilkan pensil, mengambilkan buku, mengambil mesin trik, memasang spanduk. Itu perbuatan baik. Atau mungkin mendorong mobil yang mogok. Itu juga sebuah perbuatan baik. Mencuci piring, membantu menyapu, mengepel. Itu bukan tugas saya, itu tugas OP. Jangan. Karena setiap orang punya hak, punya juga kewajiban untuk hidup saling membantu. Ikut membersihkan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu Sobat Muda, memang sehelai, memang sebiji, tetapi mulai dari sehelai kertas kita buang sampah pada tempatnya, atau mungkin membuang bersin, membuang kotoran dari hidung kita, ya di tempatnya lah. Meludah, jangan sembarangan, karena itu bisa meninggalkan jejak yang jelek. Halo. Kebiasaan kita misalnya yang jelek, meludah di sembarang tempat, karena sudah terbiasa, bukan tidak mungkin satu ketika kita buang ludah di depan orang yang kita hormati. Karena apa? Karena sudah kebiasaan, sudah akhirnya direfleks. Jangan. Kebiasaan jelek jangan dibiasakan. Jangan diawali, jangan dimulai.
Tapi kalau hal yang baik, misalnya biasa menolong orang, biasa membantu, suka memberi, itu perbuatan baik. Kerjakan. Dimanapun kita punya waktu, dimanapun kita punya kesempatan, berbuat baiklah. Menyapa orang, menegur, menyapa. Hai, selamat siang, selamat pagi. Sedang apa nih? Ah, itu kan bisa. Sebuah kalimat yang gampang, yang mudah. Pagi mas, pagi bos, pagi. Ya, semuanya kita ucapkan dengan santainya. Kenapa? Orang itu ingin disapa. Coba Bapak Ibu yang berbahagia, andai hari ini tak ada satu orang pun yang menyapa kita, apa rasanya? Kenapa? Karena kita nggak pernah menyapa. Jangan berharap orang lain akan selamat pagi, selamat malam kepada Anda. Kalau kita, kalau saya tidak pernah memulai. Mulailah dari diri sendiri. Sapalah teman-teman Anda di grup, sapalah teman-teman kita di grup WA. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Romo Ramani, salam sehat selalu. Awalnya dari kita, akhirnya bisa membuat baik, bahagia orang lain. Jangan takut, semua kebaikan pasti bisa. Hal-hal yang ringan akhirnya menjadi lebih banyak kita kerjakan. Yang terbaik adalah untuk kebahagiaan diri kita sendiri. So pasti karma baik yang kita tanam akan berbuah tepat pada waktunya. Bila kita memetik karma buruk pun dalam kadar yang ringan. Kenapa? Karena masih ada karma baik yang menetralisirnya. Ayo, tekun berbuat baik. Jangan takut. Jangan takut karma itu tak berbuah. Pembuat kebaikan akan menerima kebahagiaan. Pembuat kejahatan akan memperoleh penderitaan. Yakinkan, itu hukum karma. Semoga kita berbahagia selalu dengan kebaikan yang telah kita kerjakan. Salam sehat.